Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi menyapa hadir pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, satu yang kita hayati bahwa sampai dengan detik ini cinta Allah tetap memberkati kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menikmati hari yang baru dengan berkat-berkat yang baru. Biarlah berkat ini boleh kita hayati dan menuntun setiap langkah kita, juga firman Allah yang akan mengokohkan perjalanan kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih cinta Tuhan yang menyertai langkah perjalanan kami sampai dengan hari ini, sungguh boleh menjadikan kami menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan yang boleh mengokohkan kehidupan kami. Dan ini yang senantiasa kami yakini akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu akan memberikan kelengkapan untuk mengatur langkah kehidupan kami, supaya ungkapan syukur melalui apapun yang kami lakukan sungguh boleh berkenan seperti apa yang Kau firmankan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau yang membimbing kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaatnya di Roma. Mari bersama-sama memperhatikan dari kesaksian Roma 12 di ayat yang kedua. Roma 12 di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang penting yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma dan hari ini diperdengarkan kepada kita. Paulus menyatakan nasihatnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahwa kita berada di dunia, kita menginjakkan kaki kita di dunia. Pesan yang disampaikan Paulus, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, tidak serta-merta Paulus menginginkan bahwa kita tidak di dunia, lalu sama sekali kita tidak berbaur dengan dunia, tetapi lanjutan dari bagian ini menyatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di terjemahan bahasa lain yang digunakan, budi itu yang digunakan adalah pikiran. Jadi Paulus menginginkan kepada kita untuk memberikan pembaharuan dalam pikiran kita. Atau yang penting yang harus diperhatikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian kita memberikan pembaharuan dalam pikiran kita. Saudara, bahwa kehidupan kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu artinya kehidupan lama kita sekarang memasuki kehidupan yang baru. Segala sesuatu sudah harus berubah. Harus berbalik 180 derajat. Bahwa kita yang dahulu dosa, tetapi sekarang kita dikuduskan oleh Allah. Kita sudah menjadi bersih. Tetapi bahwa kehidupan itu tidak otomatis kemudian menjadikan pikiran kita berubah. Tidak ada orang yang tiba-tiba pinter. Tetapi pinter itu adalah ketika orang menjadi tekun. Orang kemudian
mau untuk belajar dan dari sana orang akan menjadi pintar. Tidak otomatis memberikan perubahan di dalam kehidupan kita jika kita tidak sedia untuk dibaharui, untuk kemudian diproses. Nah, Paulus memberikan catatan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita tidak sama dengan dunia ini, dan yang harus kita lakukan adalah mengadakan perubahan di dalam budi kita. Perubahan pikiran kita. Untuk apa? Supaya kita tahu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika pikiran ini diperbaharui oleh Roh, kita sedia dipimpin oleh Allah, kita taat untuk mengerti apa yang menjadi firman Allah, maka sesungguhnya kita akan tahu bukan sekedar yang baik, karena yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Tetapi kita bisa melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Dan inilah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga pertumbuhan kita menjadi sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pembaharuan, moto yang pernah kita dengarkan dalam bahasa Latin, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Itu didengungkan oleh para reformator. Tetapi bahwa perubahan itu bukan sekedar perubahan semau gue, secundum verbum Dei. Itu kalau kita mau menerjemahkan atau membaca secara komplit. Ecclesia Reformata Semper Reformanda secundum verbum Dei. Artinya bahwa perubahan itu didasarkan pada kehendak Allah. Apa yang Tuhan maui. Nah, saudara, berbicara tentang pembaharuan. Ketika kita semua memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, masing-masing kita melakukan pembaharuan, maka sesungguhnya kehidupan di dalam kebersamaan keluarga Allah, kehidupan bergereja kita pun akan mengalami pembaharuan. Saudara, besok pagi tanggal 4 Februari kita merayakan hari ulang tahun GKJ Purworejo, ulang tahun yang ke-121. Perjalanan yang luar biasa. Dari sejak awal pencetusan yang dipelopori oleh Nyonya Petronella Philip, dan kerinduannya boleh memunculkan jemaat GKJ Purworejo. 121 tahun yang Tuhan kehendaki adalah gereja ini bukan sekedar ada, tetapi hadir di dalam dunia. Gereja ini tidak seperti dunia, tetapi mengadakan pembaharuan budi yang dilakukan oleh setiap kita. Saudara, bahwa perjalanan ini panjang, bahkan senantiasa kita diperhadapkan pada begitu banyak tantangan. Bahkan ketika kita boleh berada di saat ini dalam keprihatinan pandemi, segala sesuatu diubah sedemikian rupa. Gereja pun mengalami begitu banyak perubahan. Membuat kita kaget, kita terkejut, kita lalu bingung apa yang harus kita lakukan. Tetapi tantangan ini boleh menjadi kesempatan untuk kita terus belajar. Visi kita menjadi jemaat yang misioner. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama mengerjakan pembaharuan diri ini sebagai satu keluarga milik Tuhan,
supaya bukan sekedar bangunan gereja yang nantinya megah. Kalau belum sempat melihat proses pembangunan gedung gereja, boleh lewat. Sudah terlihat begitu megah, tetapi bukan itu yang penting. Bahwa pembangunan itu penting, ya itu sarana prasarana, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita membangun kehidupan berjemaat, bergereja kita. Berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya gereja ini pun bertumbuh di dalam pembaharuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat melanjutkan karya pelayanan kita masing-masing melalui jemaat GKJ Purworejo. Selamat ulang tahun, dan Tuhan Raja Gereja kiranya senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Hidup kami direngkuh oleh Tuhan. Kami diselamatkan. Kami yang dahulu dosa, kini boleh disucikan dan dikuduskan. Tetapi tidak serta-merta membuat kami ada di dalam kenyamanan kami, karena sesungguhnya kami harus terus ada di dalam proses pertumbuhan kami. Bahkan nasihat Paulus bukan sekedar untuk jemaat di Roma, tetapi juga untuk kami, bisa mengadakan pembaharuan budi kami. Bersama-sama di dalam satu keluarga milik Allah, Jemaat GKJ Purworejo, biarlah kami terus berjalan di dalam pembaharuan kami, untuk kami pun berada di dalam pembaharuan bergereja kami. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang sungguh mengajak kami untuk melihat begitu banyak perubahan, dan ini menjadi kesempatan kami untuk kami bisa ada di dalam pembaharuan kami, mengerti kondisi zaman ini tanpa kami menjadi serupa dengan dunia ini. Tetap memberkati setiap karya pelayanan yang kami lakukan, karena sesungguhnya kami berikan semuanya itu sebagai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan 121 tahun Engkau memberkati jemaat ini, dan terus berharap pada pemeliharaan tangan Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai langkah perjalanan kita. Amin.